Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sejarah kesehatan mental, ruang lingkup kesehatan mental, dan batasan ilmu kesehatan mental. Baiklah, saya Rizka Cahyani selaku moderator kelompok 1 yang beranggotakan saya Isra Rahima sebagai pemateri pertama. Saya Akma Paradita sebagai pemateri kedua. Saya Arif Rashidi sebagai pemateri ketiga. Saya Tika Widya Astuti sebagai pemateri keempat. Dan saya sendiri selaku pemateri terakhir. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Isra Rahima. Kepada Isra Rahima, disilakan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan coba membahas materi tentang sejarah kesehatan mental. Yang pertama, zaman prasejarah. Manusia purba sering mengalami gangguan mental atau fisik, seperti infeksi, artritis, penyakit pernapasan, dan usus, serta penyempitan pembuluh darah. Tetapi, manusia purba benar-benar berusaha mengatasi penyakit mental. Ia memandang dan merawatnya sama seperti halnya dengan penyakit fisik lainnya. Tetapi sungguh menggembirakan karena pasien sakit mental tetap diperlakukan secara manusiawi. Yang kedua mengenai pada zaman peradaban awal. Di antara manusia, peradaban tersebut sepanjang zaman kuno, penyakit mental merupakan mulai menjadi hal yang umum bersama dengan penderita-penderita penyakit lainnya. Kekalutan mental menjadi kawan seperjalanan yang setia bagi manusia pada waktu itu. Ia bergerak menuju kehidupan yang terorganisir. Ilmu kedokteran menjadi lebih terorganisir waktu itu. Waktu pada peradaban menjadi lebih maju. Di Mesopotamia, penyakit mental dihubungkan dengan setan-setan dan pengobatan atau perawatannya dilakukan dengan upacara-upacara agama dan upacara-upacara magis supaya setan keluar dari tubuh si pasien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isra Rahima atas penjelasan tentang sejarah kesehatan mental pada zaman prasejarah dan zaman peradaban awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yakni Akma Paradita. Kepada Akma Paradita, disilakan. Baik, saya Akma Paradita. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, zaman Renaissance. Pada zaman ini, di beberapa negara Eropa, para tokoh keagamaan, ilmu kedokteran, dan filsafat mulai menyangkal anggapan bahwa pasien sakit mental tenggelam dalam dunia tahayul. Pada abad ke-17 sampai 20, peralihan dari pendekatan demologis ke pendekatan ilmiah terhadap penyakit mental tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Di Prancis misalnya, hukuman mati bagi tukang sihir tidak dicabut sampai 1862. Yang selanjutnya yaitu 4, psikiater. Pada tahun 1800-an adalah usaha untuk menolong para pasien sakit mental, tetapi pada akhir abad itu, dokter-dokter belum menemukan penyebab-penyebab atau pencegahan, penyembuhan atau perawatan yang efektif terhadap penyakit mental. Meskipun mereka telah mengklarifikasikan beribu-ribu macam kekalauan mental. Tokoh yang paling berpengaruh dalam bidang psikiatri ini pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 adalah Emil Kraepelin. Pada tahun 1883, ia menerbitkan buku yang menguraikan penyakit mental yang berdasarkan patologi organik, khususnya gangguan fungsi sistem saraf, suatu segi pandangan yang mengarahkan pendekatannya pada masalah umum gangguan mental. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasan dari Akma Paradita tentang sejarah kesehatan mental pada zaman Renaissance dan psikiatri. Selanjutnya, pembahasan ketiga akan dijelaskan oleh Arif Rashidi. Kepada Arif Rashidi, disilakan. Baiklah, selanjutnya B. Ruang lingkup kesehatan mental. Ruang lingkup kesehatan mental nyatanya sangat luas, di mana lingkungan ini terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Preventif, yaitu bersifat pencegahan agar tidak muncul gangguan mental, mulai dari lingkup keluarga dan sekolah. 2. Terapeutik, yaitu intervensi terhadap gangguan mental ringan, mencegah terjadinya gangguan mental lebih berat, perhatian pada kelompok rentan. 3. Kuratif, yaitu intervensi terhadap gangguan penyesuaian diri berat, tidak dirawat di rumah sakit, profesional kesehatan mental. Selanjutnya, 1. Kesehatan mental dalam keluarga. Peran keluarga dalam mendidik anak sangat besar. Hal ini juga berlaku untuk kesehatan mentalnya, di mana pasangan suami istri ditantang untuk bisa mengelola keluarga, untuk menciptakan keluarga memiliki keadaan yang sangat baik. Jika keadaan pasangan baik, maka akan berfungsi untuk mengembangkan mental yang sehat dan menularkan ke anggota keluarga lainnya. Kedua, kesehatan mental di sekolah. Peran guru dalam psikologi perkembangan memegang besar, namun lingkungan sekolah tidak hanya berdiri dari guru saja. Sugesti bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik ataupun ketika anak menjadi siswa akan dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional di sekolah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arif Rashidi atas penjelasan tentang ruang lingkup kesehatan mental pada keluarga dan di sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Widya Astuti. Kepada Tika Widya Astuti, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu 3. Kesehatan mental dalam kehidupan politik. Kesehatan mental sebenarnya menjadi yang nomor 1 di ruang lingkup ini. Tidak sedikit orang yang masuk ke dalam dunia politik yang mengidap gangguan mental. Maksudnya, lebih kepada gangguan karakter dan pemikiran orang lain, seperti halnya money politik. Yang keempat, kesehatan mental di bidang hukum. Hukum adalah salah satu lembaran yang dianggap paling adil dan tidak mengenal hati. Seorang hakim perlu memiliki pengetahuan mengenai kesehatan mental, di mana hakim ditugaskan untuk dapat mendeteksi tingkat mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung. Hal ini akan berpengaruh pada keputusan besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tika Widya Astuti atas lanjutan dari materi ruang lingkup kesehatan mental yang dalam kehidupan politik dan di bidang hukum. Selanjutnya, saya selaku materi terakhir akan menjelaskan tentang batasan ilmu kesehatan mental. Kesehatan mental suatu kondisi sejahtera di mana individu dapat merealisasikan kecakapannya, dapat melakukan coping terhadap tekanan hidup yang normal, bekerja dengan produktif, dan memiliki kontribusi dalam kehidupan di komunitasnya. Batasan lebih luas kesehatan mental mencakup A. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri, kemampuan mengenali diri dengan baik. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan serta perwujudan diri yang baik. Dan yang ketiga, keseimbangan mental, satuan pandangan dan ketahanan terhadap segala tekanan. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami atas penjelasan tentang sejarah kesehatan mental, ruang lingkup kesehatan mental, dan batasan ilmu kesehatan mental. Untuk itu, saya Rizka Cahyani selaku moderator pamit undur diri beserta teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.